Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya masih pada kajian yang sama, yaitu bagaimana mengoperasikan PLC. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada pada bagian-bagian akhir bagaimana kita mengoperasikan sebuah PLC. Bagian terakhir ini nanti akan berisi sebuah video berupa bagaimana memprogram PLC. Dalam hal ini adalah memprogram PLC Omron. Nah, memprogram PLC Omron kita dapat melakukan dengan beberapa macam cara. Ya, beberapa macam cara. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan bahasa pemrograman, yaitu yang dinamakan dengan mnemonic. Mnemonic ini juga sama saja dengan bahasa pemrograman instruction list. Nah, untuk memprogram PLC Omron dengan bahasa mnemonic atau instruction list ini, kita bisa menggunakan perangkat pemrograman yang dinamakan dengan programming console. Kemudian yang kedua adalah bahasa program ladder diagram. Ladder diagram ini adalah bahasa program yang hanya bisa kita input ke dalam PLC dengan menggunakan piranti pemrograman berupa komputer dan software PLC. Tentunya software PLC yang akan kita gunakan ini adalah software PLC yang kompatibel dengan PLC yang akan kita gunakan. Pada kesempatan kali ini, karena PLC yang akan kita gunakan adalah PLC Omron, maka software PLC yang akan kita gunakan nantinya adalah software PLC keluaran Omron. Salah satu contohnya adalah CX Programmer. Kemudian, kalau kita menggunakan programming console untuk memprogram, maka kita harus terlebih dahulu melihat bagaimana cara menghubungkan programming console itu dengan PLC yang akan kita gunakan. Nah, bahasa yang akan kita gunakan untuk programming console, memprogram dengan menggunakan konsol pemrograman, itu adalah instruction list atau mnemonic. Nah, salah satu contoh mnemonic adalah seperti ini. Nah, jadi di instruction list atau mnemonic ini ada address, alamat, ya. Alamat ini adalah urutan nomor urut alamat program. Kemudian yang kedua itu ada instruction atau instruksi, bahasa instruksinya apa. Kemudian yang ketiga itu ada data yang mau diolah. Nah, kemudian bagaimana menghubungkannya? Menghubungkannya kemarin sudah kita bahas tentang port yang namanya port peripheral di PLC. Salah satu contohnya adalah CPM2A. Nah, port peripheral di CPM2A itu posisinya ada di sebelah kiri. Nah, ini di sini. Nah, kemudian konsolnya kita hubungkan, nanti akan ada kabel yang dari konsol, kabel data dari konsol nanti akan terhubung ke port peripheral daripada PLC CPM2A. Itu cara menghubungkan konsol pemrograman dengan PLC Omron CPM2A. Kemudian berikutnya, kalau kita menggunakan piranti pemrograman berupa komputer plus software PLC, maka bahasa program yang akan kita gunakan adalah ladder diagram. Contoh ladder diagram adalah seperti demikian. Jadi seperti halnya logika program, kalau kita membuat sebuah logika program dengan menggunakan kendali konvensional atau kontrol konvensional. Jadi sama persis, sehingga sebetulnya apapun media untuk memprogram, ya, itu logika programnya itu akan sama, baik itu konvensional maupun dengan PLC. Dalam hal ini adalah dengan ladder diagram. Nah, bagaimana menghubungkannya? Cara menghubungkannya antara komputer dan PLC nantinya sama halnya dengan CPM2A dan konsol programming, kita menghubungkan juga dengan port peripheral. Hanya saja yang berbeda di sini adalah port peripheral yang dipakai ini adalah port peripheral USB. Ya, jadi nanti dari komputer, port USB komputer, kemudian nanti akan terhubung ke port USB PLC. Namun sebetulnya hubungan komputer dengan PLC ini pun bisa digunakan menggunakan port yang lain. Dalam hal ini adalah port serial ini, atau port mungkin Ethernet, bisa saja. Tetapi dalam hal ini yang kita contohkan di sini adalah port USB.
Nah, itu kira-kira dua pilihan yang bisa kita gunakan untuk memprogram PLC dengan dua piranti atau perangkat pemrograman yang ada. Bisa dengan konsol, bisa dengan komputer. Lah, kemudian bagaimana kalau kita melakukan pemrograman dengan konsol? Nah, berikut kita akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana memprogram PLC dengan konsol pemrograman. Nah, langkah-langkahnya ada beberapa yang harus kita ikuti step by step. Yang pertama adalah pastikan PC. Nah, PC dalam hal ini adalah PLC. PC atau PLC ini dalam kondisi off. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Sehingga langkah pertama yang harus kita lakukan dalam memprogram PLC Omron dengan programming konsol, yang pertama kita pastikan PC atau PLC dalam kondisi off. Kemudian yang kedua, sambungkan konsol pemrograman ke port periferal. Ya, sambungkan konsol pemrograman ke port periferal. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana posisi atau cara menyambungnya. Kemudian yang ketiga adalah mengatur saklar mode konsol atau selector mode atau mode switch-nya ke mode program. Nanti kita jelaskan bagaimana posisi selector switch tersebut. Jadi ini harus diatur ke posisi mode program. Kemudian yang keempat, setelah ini tersambung dan mode selector berada pada posisi program, maka kemudian langkah berikutnya adalah menyalakan PC atau menyalakan PLC. Setelah PLC nyala, kita lihat di indikator powernya, apakah sudah nyala atau belum, sudah ada indikator powernya atau belum. Kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah kita diminta untuk memasukkan kata sandi atau password melalui programming konsol. Nanti di display programming konsol akan muncul permintaan password. Kemudian yang keenam adalah membersihkan atau menghapus. Ya, menghapus di sini yang disarankan adalah all clear. Jadi menghapus seluruhnya. Menghapus atau all clear memori PC. Jadi kemungkinan PLC yang akan kita gunakan itu sudah terisi program. Maka ini harus kita bersihkan atau hapus terlebih dahulu isi memori yang ada di dalam PLC. Nah, yang ketujuh, setelah membersihkan isi memori, yang ketujuh adalah kita diminta untuk membaca atau menghapus semua kesalahan dan pesan. Jadi misalkan ada error, pesan kesalahan, maka kita harus menghapus pesan-pesan kesalahan tersebut terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemrograman ke dalam PLC. Nah, kemudian yang kedelapan baru kita mulai pemrograman. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja yang posisi yang kedelapan. Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan, posisi yang pertama kita diminta untuk menghubungkan PLC dengan konsol. Nah, hubungannya seperti ini, kita tidak perlu bahas kembali. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah posisi hubungan kabel konsol dengan port periferal. Karena di sini bentuk port periferalnya seperti ini, kemudian konektor-konektornya ini adalah relatif kecil, sehingga ini sangat rentan sekali terjadi pembengkokan port ya. Jadi kawat-kawat atau yang ada di dalam port periferal ini sangat rentan untuk bengkok, sehingga ini posisinya harus tepat seperti demikian bentuknya. Kemudian yang kedua, pengaturan selector mode. Nah, pengaturan selector mode kita bisa lihat di bagian atas konsol ya. Di bagian atas konsol. Di sini akan ada posisi yang pertama adalah program ya, program. Kemudian yang kedua adalah monitor, yang ketiga adalah run. Nah, ini kita harus hati-hati. Sehingga tadi kalau diminta misalkan posisi di program, maka selector switch ini harus kita posisikan di posisi program yang pertama. Dan kemudian berikutnya adalah memasukkan password. Bagaimana caranya? Untuk memasukkan password, ya, setelah tadi kita menghapus menginput password, memposisikan pada selektor pada posisi program. Berikutnya memasukkan password, kita menggunakan keypadnya
ya, menggunakan keypad yang ada di bagian bawah konsol. Keypadnya kalau tidak salah nanti bentuknya akan seperti demikian posisi keypadnya. Di situ akan ada tombol-tombol untuk kita fungsikan nanti sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, yang pertama untuk memasukkan password kita bisa mengikuti langkah. Yang pertama adalah tekan tombol clear. Kemudian monitor, kemudian tekan lagi tombol clear. Jadi clear, monitor, clear. Maka nanti di layar display, ya, di display daripada namanya apa? Di display ini, ya, di display di bagian atas konsol nanti akan tampil seperti demikian. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian yang berikutnya menghapus memori PC. Ini disarankan untuk menghapus secara penuh. Jadi clear all, ya, clear all. Clear all yang dihapus ini secara penuh. Caranya adalah seperti ini. Caranya adalah tekan set, tekan set, monitor, kemudian reset. Ya, maka kemudian nanti di display akan tampil layar seperti demikian. Jadi memory clear, ada pertanyaan, apakah yakin untuk menghapus? Maka kemudian setelah langkah ini, kalau di sini clear, tanda tanya, maka tombol monitor kita tekan untuk menghapus memori sepenuhnya. Jadi untuk meyakinkan bahwa itu ya kita hapus, maka kita tekan tombol monitor. Maka di sini akan tampil pesan memory clear. Ya, memory clear. Artinya di sini memori sudah terhapus. Nah, untuk menghapus pesan layar yang ada di sini, maka kita tekan tombol clear untuk menghapus tampilan yang ada di display. Nah, ini kira-kira bagaimana kita caranya memasukkan password. Password menghapus isi memori sudah kita lakukan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita memasukkan program. Nah, memasukkan program tentunya kita sudah harus mempunyai program, dalam hal ini ladder atau mnemonic terlebih dahulu. Tetapi sebetulnya baik kita mau memasukkan program dalam bentuk mnemonic, kita harus membuat laddernya terlebih dahulu, karena ladder itu yang nantinya kemudian akan kita rubah menjadi instruction list atau mnemonic. Jadi, nah, untuk membuat ladder ada beberapa macam cara simulasinya. Jadinya kemarin kita diminta untuk merencanakan sebuah ladder. Salah satu contohnya kita bisa menggunakan software simulasi seperti ini untuk membuat laddernya. Jadi untuk mensimulasikan apakah ladder yang kita buat sudah sesuai atau belum. Contohnya seperti ini. Kita kemarin contohnya adalah untuk mengoperasikan Stone Cruiser, kita mempunyai tombol input 2, 1, ya, 1 pengaman, sehingga semuanya adalah inputnya 3, PB1, PB2, dan F1. Kemudian outputnya kemarin di perencanaan itu ada 3 output, yaitu kontaktor magnet 1, PL1, dan PL2. Nah, kita simulasikan saja contohnya seperti ini. Jadi contohnya misalkan kita tekan tombol PB1. Alur flowchartnya kan kalau tekan PB1 kemarin kondisi yang terjadi adalah KM1 dan PL1 on. Ya, KM1 dan PL1 on. Kemudian kalau kita tekan PB2, maka PL1 dan KM1 off. Nah, ini berarti sudah sesuai dengan flowchart yang ada kemarin. Nah, kemudian kita ulangi lagi PB1, KM1, PL1 on. Kemudian kalau terjadi overload, maka F1, ya, overload dalam hal ini kita simulasikan kalau dia trip, maka yang terjadi adalah KM1 dan PL1 off, sedangkan PL2-nya on. Nah, berarti ini sudah sesuai dengan flowchart yang ada kemarin. Nah, kemudian kalau laddernya sudah ada, misalkan seperti ini, maka kita bisa buat ladder dalam bentuk software untuk keperluan pemrograman ladder menggunakan PLC Omron. Jadi kita buatkan ladder versi untuk keperluan program ladder untuk PLC Omron. Contohnya adalah seperti ini.
Logika programnya sama, susunan kontak-kontak dan outputnya sama. Yang membedakan di sini adalah notasi dari setiap kontak dan output itu. Jadi di sini kemarin posisi start ini PB1, ini posisi stop PB2, ini posisi overload F1, ini outnya KM1. Ini adalah kontak dari kontaktor magnet 1, ini output untuk PL1, ini untuk output untuk PL2. Kemudian ini kontak NO 9798 ya. Dari yang dipakai 9798 dari overload relay, dari thermal overload relay. Jadi logika programnya sama, yang membedakan notasinya. Nah, kemarin pada saat kita merencanakan tabel I/O, PB1 dapat bit 1, PB2 dapat bit 3, F1 dapat bit 5, kontaktor magnet 1 dapat bit 0 di channel 10, kemudian PL1 dapat bit 1 di channel 10, dan PL2 dapat bit 2 di channel 10. Ini ladder diagramnya. Kemudian dari ladder diagram itu kita bisa rubah menjadi bentuk mnemonik. Bentuknya adalah seperti demikian. Nah, penjelasan bagaimana bisa muncul seperti ini nanti kita akan bahas kembali pada pertemuan video berikutnya. Jadi di sini kita hanya sekedar menggambarkan atau menunjukkan bahwa perubahan ladder diagram ini menjadi mnemonik. Secara umum kalau kita perhatikan di sini adalah load 1, kemudian ini paralel berarti OR ya. Ini seperti logika digital, kalau dua kontak di paralel berarti logika digitalnya adalah OR. Kalau kontak ini dihubung seri maka logika digitalnya adalah AND. Ini yang kemudian kita jadikan acuan untuk membuat mnemonik, bahasa mnemonik atau program mnemonik untuk PLC. Jadi kita tetap mengacu pada logika digital yang ada. Jadi kontak dihubung paralel berarti logika digitalnya adalah OR. Kalau kontak dihubung seri maka logika digitalnya adalah AND. Kalau ini ada NC berarti nanti N-nya ditambahkan dengan NOT. Nah, ini logika digitalnya yang harus kita lihat. Kemudian mnemoniknya ini adalah urutan dari alamat programnya. Kemudian instruksinya ini load, OR, ini ada kesalahan, ini bukan NC tetapi NO. Kemudian NOT ya, karena ini NC, NOT 3, kemudian ini NOT 5, datanya 5, kemudian ini adalah output out 01000. Kemudian berikutnya kelima, alamat program kelima, ini load 1000 ya. Kemudian langsung keluar out 1001. Kemudian berikutnya load ya, load 5, kemudian out langsung keluar 1000. Kemudian setelah itu selesai atau N dalam kurung 01. 01 ini menunjukkan nomor fungsi dari nomor fungsi N. Nomor fungsi N itu adalah fun 01. Nantinya function 01. Nah, ini mnemonik kita sudah ada. Tinggal kita masukkan ke dalam PLC menggunakan konsol pemrograman. Caranya adalah seperti berikut. Bagaimana menginput program dengan konsol pemrograman? Yang pertama, baris pertama tadi adalah load 1 ya, load 01, load 1. Cara menginputnya adalah kita menekan tombol load, kemudian diikuti tombol 1, kemudian diikuti tombol write. Maka data 1 itu sudah akan masuk ke dalam PLC. Artinya di sini adalah input nomor 1 masuk ke dalam PLC. Kemudian yang kedua adalah tadi di mnemonik itu adalah OR ya, OR datanya 1000. Maka berikutnya adalah OR ya, kita tekan tombol OR, kemudian tekan tombol 1 000 write. Jadi
tekan tombol OR, diikuti angka 1, angka 0, angka 0, angka 0, write. Kemudian yang berikutnya EndNote 3. EndNote kita dengan menggunakan tombol N, kemudian diikuti note, kemudian 3, kemudian write. Ini artinya kontak NC, ya, kontak NC karena note terhubung seri ke kontak sebelumnya. Kontak NC itu berisi data nomor atau bit 3, kemudian write. Kemudian berikutnya kontak NC juga karena ini ada note, kontak NC terhubung seri karena N, ya, terhubung seri karena N. Kontak NC terhubung seri ke sebelumnya berarti yang ke bit ketiga. Jadi bit ketiga terhubung ke bit 5 NC juga. Logika NC, kemudian write. Kemudian berikutnya ini out, berarti output atau keluaran. Output terhubung kemana outputnya? Outputnya terhubung ke bit 00, bit 00 pada channel 10. Berarti di sini out 1 0 0 0 write. Nah, ini sudah pertama. Yang pertama berarti di sini logikanya adalah menghidupkan rangkaian logika untuk menghidupkan output 1000, ya. Kemudian berikutnya kita mau menghidupkan PL1, ya, PL1 indikator untuk motor, baik itu indikator run maupun indikator stop. Indikator untuk PL1 itu diperoleh dari mengambil kontak kepunyaan output 1000. Artinya mengambil berarti load, ya, kita mengambil kontak kepunyaan output 1000. Load 1 0 0 0 write. Setelah kita ambil kontak berarti apapun kondisinya maka di sini akan ikut, ya, kita ambil kontak kepunyaan 10.00, maka kemudian berikutnya adalah langsung out, ya, langsung out. Ini out 10.01 berarti output bit 01 pada channel 10 yang kemarin pada tabel IO ini adalah dialokasikan untuk PL1, sehingga PL1 nanti akan sangat tergantung dari kondisi bit 00 dari kontaktor magnet. Jadi kalau kontaktor magnet on, maka PL1 juga akan on. Logika programnya demikian. Kemudian yang berikutnya adalah kita mau mengatur PL2 sebagai indikator overload. Nah, untuk mengatur overload PL2 ini, maka kita harus mengambil data kepunyaan kontak overload, ya. Kontak overload ini terhubung ke bit 5 di dalam tabel yang kemarin. Maka kita harus mengambil bit nomor 5 yang terhubung ke kontak N9798 kepunyaan overload. Maka kita ambil di sini. Maka perintahnya adalah, instruksinya adalah ambil load kontak nomor bit 5. Maka load 5 kemudian write. Kemudian setelah kita ngambil bit 5 yang terhubung ke kontak NO kepunyaan overload, maka kemudian kita langsung umpankan atau kirimkan ke keluaran. Dalam hal ini adalah out 10.02 write. Jadi nanti out 10.02 write. Nah, sampai di sini sudah selesai. Jadi sudah bisa mengatur KM1, kemudian PL1, kemudian PL2. Nah, untuk terakhir maka kita langsung perintahkan untuk selesaikan program. Nah, untuk menyelesaikan program, untuk menggunakan konsol, maka kita harus menginput function 01. Caranya adalah dengan menekan tombol fun, kemudian diikuti 0, kemudian diikuti 1, dan write. Nah, itu kira-kira bagaimana cara kita menginput program dengan konsol pemrograman, yang mana dalam hal ini program yang kita input adalah program dalam bentuk mnemonik. Nah, setelah program ini sudah kita inputkan, maka langkah selanjutnya kita tinggal merunning PLC dengan mengatur posisi selector mute itu pada posisi run atau pada posisi monitor. Maka PLC sudah dapat mengeksekusi program yang kita masukkan ini. Nah,
Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan untuk memandu bagaimana kita memprogram PLC. Bagian pertama ini adalah bagian memprogram PLC dengan bahasa mnemonik dengan menggunakan programming console. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kita lanjut pada video berikutnya untuk memprogram PLC dengan menggunakan bahasa pemrograman ladder dengan menggunakan komputer dan software PLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.